kita tidak akan belajar dari yang lain kecuali dengan Tuhan. Sebab kita hampir tidak dapat melepaskan kebiasaan kita, yaitu belajar dari hamba-hamba Tuhan. Maka dari itu kita harus dapat berubah. Karena Tuhan berkata melalui Rasul Paulus, siapa di dalam Yesus adalah ciptaan yang baru. Nah, kalau ciptaan yang baru, ya mestinya belajarnya cara berpikirnya juga baru. Nah ini mesti, ya toh. Tapi orang susah sekali. Contohnya, kalau dalam kesulitan saudara, pertama cari Tuhan atau cari hamba Tuhan? Ayo, kalau dokter sudah angkat tangan, orang-orang tetangga atau siapa saja yang punya kepandaian angkat tangan, cari hamba Tuhan terus atau ke Tuhan dulu. Nah, ngurutnya masih gitu. Kalau sudah dokter, sudah singse, sudah tukang pijet pinter, udah tidak bisa, baru hamba Tuhan. Kalau sudah hamba Tuhan yang mentok, baru Tuhan. Enggak, biasanya lalu kecewa sama Tuhan. Nah, maka dari itu kita harus belajar ya. Ayo, kenapa Tuhan Yesus itu harus dilahirkan? Dan apa yang kita dapatkan? Harusnya bagian kita itu apa? Nah, itu yang penting ya. Injil Matius pasal pertama mulai ayat 18. Kita ini biasa, tapi di sini mendapatkan pelajaran yang luar biasa dan kunci-kuncinya yang penting. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara, kita perhatikan di dalam kisah ini ada alat-alat Tuhan dipakai untuk menggenapkan
rencana daripada Tuhan, kelahiran Yesus Kristus Tuhan, anak Allah sendiri yang turun ke dalam dunia untuk menjelma menjadi manusia, dia membutuhkan orang-orang yang dipakai sebagai alat. Demikian juga saat ini, Tuhan Yesus sudah ada di surga, tapi untuk Bapa atau Tuhan Yesus melaksanakan tujuannya, kehendaknya di dalam dunia ini membutuhkan orang-orang yang seperti Maria dan Yusuf. Karena Tuhan Yesus berkata pada waktu itu, aku akan pergi ke surga dan Roh Kudus, penolong itu akan turun dan dia akan tinggal di dalam kita. Betul? Jadi kalau tinggal di dalam kita itu sebetulnya apa, sama enggak sama Tuhan Yesus pada waktu dilahirkan, dikandung oleh Maria. Sama, saudara. Cara kerja Bapak itu saudara harus tahu. Nah, kalau saudara tidak belajar dari apa yang dinyatakan oleh Bapak melalui Maria dan Yusuf tentang kelahiran Yesus, saudara tidak akan dapat menikmati seperti kelahiran Roh Kudus di dalam diri hidup saudara. Coba perhatikan, orang yang baru bertobat lalu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan terima Roh Kudus dalam hatinya, betul? Terus terima itu lalu mujizat, lalu kuasa Tuhan, kerja Roh Kudus di dalam hidup kita itu langsung nyata atau sedikit demi sedikit baru lebih besar. Hah? Sedikit demi sedikit. Ngerti saudara? Sebab Bapa, Putra dan Roh Kudus yang turun pada waktu Perjanjian Lama itu Bapa. Lalu Yesus, lalu ini Roh Kudus. Ini adalah zaman akhir, saudara. Ini yang terakhir. Dan waktunya sudah tidak lama lagi. Dari zamannya Tuhan Yesus sudah dikatakan segera. Tunggu 2000 tahun tidak datang-datang, betul? Tapi sejak Roh Kudus dicurahkan, berapa lama? Berapa lama sampai sekarang? Bedanya banyak apa enggak sama Tuhan Yesus naik ke surga? Tuhan Yesus turun ke dunia di dalam perutnya Maria, dia selesai 33 tahun. 33,5 tahun. Tuhan pergi, Roh Kudus yang turun. Betul? Sekarang Roh Kudus di dalam dunia ini kerjanya dari sejak turun secara global loh. Maksud saya turun secara global. Sebab sebelum itu Roh Kudus bisa turun. Tetapi di atas menaungi, tidak menguasai di dalam diri saudara dan saya seperti zaman dia turun secara keseluruhan. Ngerti? Dia tinggal di dalam kita sampai sekarang sudah berapa tahun? 2000 tahun. Ya dah? Nah, jadi berapa lama lagi Tuhan ini selesai? Ngerti saudara? Ini amat singkat. Saya itu dari tahun
60 itu sudah kepengen pulang. Tapi tidak boleh. Ditunda-tunda. Saya bilang, buat apa sih Tuhan? Wong enak di surga. Tuhan bilang, aku masih punya tugas buat kamu. Loh, lah kan yang muda-muda ini kan banyak. Ya toh? Kan harus timbul regenerasi. Jadi yang muda-muda harus ganti yang tua-tua dong. Betul enggak? Tapi Tuhan bilang apa saudara? Aku cari penggantinya belum ada. Jadi terpaksa veteran-veteran rongsokan itu tak pakai lagi. Ngerti saudara? Karena nanti tanggal 27, 28, 29 itu kita mengadakan itu. Ada yang lihat tuh saudara. Yang dipakai ini Imam Yosua. Kebetulan nama saya Yosua, cuma Yusa Indonesia. Lalu yang lihat, itu dia lihat puntung-puntung kayu yang sudah terbakar. Loh. Jadi sebetulnya itu tegesan. Kalau tegesan itu rokok. Ya toh? Loh. Dilihatkan Tuhan loh. Sama orang-orang itu dapat penglihatan. Jadi sebetulnya itu orang-orang yang mau dipakai itu sebetulnya itu sudah tidak layak. Tetapi karena belum ada, jadi terpaksa tetap dipakai. Dan ini saya ingatkan saudara. Sebab waktunya sudah sangat singkat, maka nubuatan daripada Yoel digenapi. Yang dipakai itu nanti orang tuwek-tuwek yang sudah karaten, yang sudah puntung-puntung tegesan itu sama anak-anak, anak kecil. Yang dapat penglihatan itu umurnya masih 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Bayangin saudara. Saya ditelepon dari luar kota. Pak, maaf Pak. Anakku kepengen ngomong sama Bapak. Anakmu itu sopo? Namanya siapa ya? Aku ya lupa, wong wis tuwek. Umurnya berapa? Belum 3 tahun. Lah terus dia dapat penglihatan, Pak. Penglihatannya apa? Wah, Mah, aku lihat, Mah. Lihat apa? Kong Yusa ngambil saya ngkong. Mungkin ketemunya belum loh. Lah kok dia sudah tahu? Mungkin lihat di TV atau di apa ya? Oh, itu. Kenapa? Mau pulang. Jadi memang sudah selesai. Tapi Mah, waktu dia mau pulang itu pintu buka. Di Tuhan Yesusnya turun nyambut. Tapi waktu pintu dibuka Mak, dia berangkat dari sana itu turun apa? Banjir besar. Banjirnya luar biasa. Saudara tahu? Dan itu 5-6 tahun yang lalu banyak anak-anak Tuhan yang sudah dapat nubuatan.
Indonesia akan dilanda banjir besar. Nanti akan datang. Lalu apa? Nah, mereka bilang, bagaimana Tuhan tanda-tandanya? Lucunya orang-orang itu ya tidak ngerti apa-apa, tapi Tuhan yang ngomong gini, tandanya nanti kalau hambaku Yusa pulang. Loh, ini nubuatan tuh 5-6 tahun yang lalu itu sudah dinubuatkan. Dan ternyata saya itu tidak pulang-pulang. Nah, tidak pulang-pulangnya kenapa? Banyak yang doain supaya jangan pulang. Nah, kenapa didoain? Supaya banjirnya. Ayo, itu. Saudara tahu? Segala sesuatu Tuhan mau mengerjakan, itu selalu ada tanda-tandanya. Nah, maka dari itu saudara, kita menjadi anak-anak Tuhan, terutama orang Kristen itu kerap kali kepengen gini. Ini kan Desember. Ya toh? Sebentar lagi ganti tahun. Terus kamu ini 90% kepengen tanya enggak? Apa yang akan terjadi ya? Hah? Pengen tanya enggak? Pantesan kamu tuh kerap kali baca guamia. Karena apa? Karena itu dosa yang pertama kali dibuat oleh Hawa. Dan karena gara-gara kepengen tahu, buah pengetahuan itu yang membawa celaka. Betul? Sebabnya apa? Saudara mau tahu nanti tahun 2006, 7, 8, terus urutannya itu selalu bilang apa? Terus kapan ya Tuhan ini datang? Betul? Padahal Tuhan Yesus sudah berkata, tidak ada seorang pun yang mengerti toh kayak. Sudah ngerti firman toh? Lah kok tetap mau tanya kenapa? Kenapa kok kepengen tanya? Lah itu loh, cara lama yang harus ditinggalkan. Kepingin tahu. Itu yang membuat saudara menderita. Kenapa? Karena kalau nanti kamu diberikan tahu tanda-tandanya, saudara akan menjadi takut, bimbang, ragu, bingung. Contohnya salah satu umpamanya, Tuhan itu sebentar lagi datang. Paling-paling 1-2 tahun lah. Sekarang kamu bangun rumah. Sedang bangun. Yang mau bangun jumlahnya yang bagus sekali. Bingung enggak? Anak-anak muda sedang sekolah mau pinter-pinter. Tuhan Yesus mau tekan buat apa? Ayo, betul? Mikir gitu toh? Jadi males. Ayo, kalau kamu jadi males lalu tidak nanti jadi sarjana atau jadi sekolahnya jadi itu bodoh enggak, penderitaan enggak? Nah, karena gara-gara kepengen tahu. Ngerti saudara? Demikian juga pada waktu Sakaria diberitahu oleh malaikat Jibril, sekarang doamu dikabulkan. Ya kepengen anak ditunggu tahun-tahun puluhan tahun tidak datang. Jibril datang, doamu didengar, kamu bakal punya anak. Malah ngomongnya apa? Mana mungkin.
Betul lah. Loh, dia sembahyang puluhan tahun, akhirnya dijawab malah bilang apa? Mana mungkin loh. Ayo bagaimana? Itu sebetulnya kejadian itu sama zaman sekarang enggak? Ngerti saudara? Saudara kerap kali berdoa keinginan saudara, enggak pernah dijawab. Karena Tuhan tahu waktunya belum tiba. Tapi kalau jawaban datang, kamu pikir sudah terlambat. Karena apa? Oh, keinginannya itu dulu. Enggak sekarang. Loh, padahal Tuhan tahu yang kamu inginkan itu ada harga yang harus kamu bayar. Ini saudara. Jangan saudara kira kalau kamu dipakai Tuhan, kamu dipilih Tuhan sekarang menjadi anak-anak Tuhan seperti sekarang, kamu terpilih, tidak ada harga yang kamu harus bayar. Ada. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Banyak yang dipilih, tetapi sedikit yang selamat. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Ngerti saudara? Dan Tuhan pesan, jikalau waktunya kedatangan Tuhan tidak disingkatkan, orang terpilih sekalipun tidak selamat. Ngerti saudara? Kenapa? Karena banyak orang tidak mengenal akan firman Tuhan. Karena cara berpikirnya ini tidak berubah. Dia membaca firman Tuhan, dia mengabdi kepada Tuhan, tetapi bukan pikiran Allah, tapi pikirannya sendiri yang dominan, yang menguasai. Sehingga dia berjalan tidak menurut Tuhan, tapi menurut dirinya sendiri. Yang jadi Tuhan itu dirinya sendiri. Dan jangan saudara kira bahwa orang itu sadar. Tidak sadar saudara. Tidak sadar. Karena apa? Karena dia tidak pikirannya, hatinya, roh jiwanya, jasmaninya tertuju kepada Tuhan. Maka di dalam kehidupannya selalu terjadi pergolakan yang luar biasa. Nah, kita belajar dari apa yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Pada waktu Zakaria diberitahu, doamu didengar. Dia bilang tidak mungkin. Lalu malaikat langsung ngomong apa? Karena kamu tidak percaya, kamu akan jadi bisu. Nah, tapi tetap ngandung, tetap dikasih. Karena dikatakan tadi dari permulaan, doamu didengar. Jadi permintaanmu dikabulkan. Tapi permintaan yang dikabulkan itu sudah tidak jadi tidak buat dia tidak sudah tidak nyenengi lagi. Kenapa? Karena matanya melihat. Dia bilang apa? Aku sudah tua. Lalu dia lihat istriku sudah tua, sudah keriput, sudah layu. Nah, sekarang kalau dia melihat sudah tua, sudah keriput, sudah layu, itu ilmu pengetahuan enggak? Padahal hidup di dalam Yesus itu harus melampaui ilmu pengetahuan. Salah satu contoh saya katakan.
Pada waktu murid-murid sembahyang di dalam kamar, pintu terkunci, Tuhan Yesus bangkit, mereka percaya enggak kalau Tuhan Yesus bangkit? Percaya toh? Tapi pada waktu mereka sembahyang gitu, Tuhan Yesus tahu-tahu muncul, pintu terkunci, mereka takut enggak? Kaget enggak? Dikira siapa? Loh, wong Tuhan kok jadi hantu? Loh piye itu? Coba. Padahal dia lihat sendiri, dia sudah dengar, sudah tahu, Yesus bangkit, iya. Tapi nembus tembok, tidak percaya. Ngerti? Persis sama kamu. Persis sama kamu. Kenapa persisnya? Baca Alkitab ya, percaya ya. Berdoa ya. Berkarunia ya. Bernubuat ya. Buat mujizat oke. Tapi nanti kalau mengalami suatu peristiwa pengalaman bersama dengan Yesus yang tidak masuk akal, kamu bilang apa? Ya deh Tuhan, setan. Nah, betul? Nah, saya ngalami sendiri. Sebab untuk membedakan saudara, itu Yesus atau itu setan, itu Tuhan atau itu setan, itu enggak bisa. Enggak bisa. Loh, kenapa Pak enggak bisa? Nah, itu dunia roh, nilai pakai pikiran dan pakai mata, pakai telinga, enggak bisa. Hampir semua orang kepengen dengar suara Tuhan, betul? Dan tiap kali saya ditelepon mesti tanya, bedakannya suara Tuhan sama setan sama suara hati itu piye toh Pak? Itu tanyaannya klasik. Baik orang yang baru bertobat sampai orang yang sudah puluhan tahun Kristen. Aku bilang, enggak bisa. Loh, enggak bisa Pak, enggak bisa. Lah kalau gitu, kok Pak Yusa bisa? Saya juga enggak bisa. Dikiranya saya itu bisa, enggak bisa. Loh, lah kalau enggak bisa, kenapa Pak Yusa berani berkata? Itu Tuhan. Nah ya itu. Lah itu yang saya mau ngajari kamu. Ngajari apa? Nah, kamu kalau dikatakan saya bilang ngajari itu bukan, harus begini, harus begini, harus begini, harus mikir. Enggak. Ngajari apa? Ngajari bodoh. Kenapa? Enggak usah mikir. Kenapa? Lah memang caranya gitu tuh piye. Saya tidak akan tahu kalau tidak diberi tahu. Lah bagaimana Pak cara memberitahunya? Nah, ya toh, kamu mesti tanya gitu dah. Bagaimana caranya memberitahu? Ya enggak tahu. Lah memang enggak tahu, piye nah. Wong enggak ada gini, uraiannya harus gini. Enggak ada. Lah kok tahu? Lah ya itu. Kok bisa tahu itu bagaimana, Pak? Lah ya itu. Itu mau tak ajari. Tapi kalau tak ajari bukan berarti ada cara. Tidak ada. Caranya apa? Ini tak ajak cerita ini terus gue nyari konklusi sendiri. Ayo coba lihat. Di dalam Alkitab tadi berkata, Yusuf setelah dia lihat Maria ngandung,
Betul? Dia mikir enggak? Nimbang enggak? Mau diceraikan atau ditinggal diem-diem? Ditinggal diem-diem. Ya toh? Kenapa kok dia mau ditinggal diem-diem? Karena Yusuf orangnya baik. Kalau dia ditinggal, nanti ditemui orang-orang, loh Maryam ngandung kok malah ditinggal. Orang itu tidak punya tanggung jawab itu laki-laki itu. Sudah dinikmati kok malah ditinggal. Loh, yang dimaki-maki siapa? Yusuf. Maryamnya dihukum enggak? Enggak. Loh, baik toh? Pikirannya baik toh? Nah. Ngerti saudara? Yusuf itu punya pertimbangan. Pertimbangannya itu pinter, bagus, dan mau berkorban. Nah, sehingga Tuhan itu lihat, oh Yusuf itu mau bertindak menurut karepe dewek itu. Menurut hikmat manusia. Dia mau baik, berbuat baik. Tapi Tuhan tahu rencanaku harus terjadi. Nah, lalu Yusuf dikasih mimpi, ditemui sama malaikat. Yusuf, tidak usah malu, tidak usah takut kamu. Itu kandungnya dari Roh Kudus. Yusuf kenal Roh Kudus enggak? Enggak, belum pada waktu itu belum turun. Loh, lah dikasih tahu malaikat gitu, kok bisa percaya? Bagaimana? Ayo, kok bisa percaya? Dan pada waktu itu perawan, tidak ada yang berani meteng. Ayo, kok meteng? Tidak ada perawan yang berani berbuat salah mengandung. Karena apa? Dirajam mati. Jadi pikiran Yusuf itu Maria pasti selingkuh sama orang lain. Betul? Hah? Loh. Tapi waktu itu ditemui di malaikat. Kok bisa percaya? Loh. Itu dari Roh Kudus loh. Udah, ambil. Nanti kalau lahir laki-laki namanya Yesus. Loh, Yusuf kok bisa percaya? Tak tanyai. Bagaimana? Ayo, kamu yang ngambil konklusi. Ayo. Kok bisa percaya, caranya bagaimana? Iki bodoh. Engko nek kowe ngomong-ngomong bodoh tenang. Tak boleh. Maksud saya itu kamu bodoh itu jangan mikir, itu bukan bodoh. Maksud saya itu jangan mikir, jangan ditimbang-timbang, dipikir-pikir loh lah. Masalahnya saya kasih tahu, kuncinya sebetulnya di mana? Mengapa Yusuf bisa percaya? Itu kuncinya, saudara. Nah, mengapa Yusuf bisa percaya? Karena di dalam kehidupan ini, saudara, kuncinya itu sebetulnya adalah itu. Mengapa Yusuf bisa percaya? Sebab kalau tidak percaya, membayar harganya mahal. Contohnya Zakaria tidak percaya, cuma muni, mana mungkin aku sudah tua. Karena kowe tidak percaya, bisu. Loh, bisunya tidak sebulan 2 bulan, 9 bulan. Minimal. Loh, itu kan harga yang harus dibayar.
Tapi masalahnya itu bukan itu, saudara. Bagaimana Yusuf bisa percaya? Anugerah Tuhan yang membuat Yusuf bisa percaya. Nah, lalu kamu jangan nanti nakal, mesti nakal kamu pikir mungkin. Lah ya kalau gitu-gitu ya sudah tolong semua anugerah. Aku tidak dikasih anugerah ya tidak bisa lah. Itu namanya delodok gitu nakal. Itu kurang ajar itu, nyalain Tuhan gitu. Kenapa Yusuf bisa percaya? Itu adalah anugerah. Nah, tapi mengapa anugerah Yesus bisa turun? Karena dia punya wewenang memilih orang-orang itu. Sehingga anugerah itu turun. Karena apa? Dia maha kuasa. Jadi mengapa kok Yusuf bisa percaya? Karena Yusuf sudah dipilih. Jadi suaminya Maria. Nah, mengapa kok Yusuf yang dipilih? Kok tidak aku? Karena Tuhan tahu kalau kamu dipilih, kamu tidak bisa. Karena apa? Karena kamu tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Kepinteran. Jadi enak jadi orang bodoh. Ngerti tidak? Makanya saudara, kamu coba bolak-balik kalau kamu nyelidiki Alkitab. Saya ini kan 70, sekarang umur saya ini sudah 70 lebih loh. Tapi kok rak pulang-pulang. Dari pengalaman itu semua saya akhirnya berkata apa? Semua anugerahmu. Nah, tetapi mengapa aku dapat anugerah itu? Nah, ini kuncinya lagi. Tuhan berkata apa? Karena hatimu percaya kepadaku. Makanya ada ayat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Loh. Ngerti. Wes, jadi ngerti kuncine? Ngerti? Nah, lalu dia sudah ngerti tak tanya isene. Lah, aku ya sudah percaya Pak, percaya Yesus, percaya Pak, ya. Tapi kalau nanti kesusahan, kesulitan, ngeluh enggak? Nah, kalau ngeluh itu percaya enggak? Enggak toh? Enggak. Lah tadi bilang percaya. Lah, jadi ternyata saudara yang dinamakan percaya itu tuh bukan omongan tapi yang penting apa? Hatimu, saudara. Orang kalau percaya kepada Tuhan, apapun yang dialami, enggak enak-enak. Aku percaya Tuhan pasti enak. Paling-paling mati. Loh, pol-polnya mati toh. Padahal Tuhan Yesus berkata, kalau kamu percaya kepadaku, kamu tidak akan mengalami mati. Tapi hidup selama-lamanya. Jadi pole matinya mati apa? Daging. Jiwa sama rohnya hidup. Lah kenapa sih pusing-pusing? Wong dagingnya mati, engkau ya bisa dihidupke. Ya toh? Ini tak alami saudara. Saya sampai umur kayak gini, sampai saya tuh rasanya bingung. Bingungnya apa? Tuhan, aku ini dulu waktu kecil penyakitku itu sak gudang. Sakit jantung ada, sakit ginjal ada, sakit pernapasan ada, perut ada. Sakitnya itu enggak tanggung-tanggung. Bodoh ya termasuk. Nah, karena umur 14 agak kelas 3 SD kok.
Pinternya di mana? Hah? Nah, itu masalahnya. Tapi semuanya kelemahan saya ini, tambah tua ini, hilang. Bodoh nih yo hilang. Ya toh, penyakitnya yo hilang. Jadi saya enjoy. Jadi saya dapat menyaksikan bahwa hidup dengan Yesus, yang ku tanggung itu enak dan ringan. Lah, kuncinya kok bisa enak dan ringan di mana? Kuncinya apa? Cuma percaya. Karena percaya, hatinya rela. Ya enggak apa-apa. Mau sakit, sakit kayak gini loh. Sakit banget, sakit. Jangan bohong. Aku tidak sakit, tak imani. Awang sakit kok bilang enggak sakit. Iya bohong meneh itu aku minum. Sakit ya sakit, ngomong jujur be Tuhan. Makanya aku udah ngajari aku bilang, aku punya kelemahan, moto keranjang. Jujur, Tuhan aku itu kok punya kelemahan bawaan moto keranjang. Pecoron hilang ya Tuhan. Nah Tuhan ini diam aja ya sudah. Tapi aku percaya bisa dia atasi di dalam Yesus. Lah saya cuma ngomong. Lalu kalau saya tertarik sama orang, lu mata keranjangnya kumat. Nah, ngomong sama Tuhan. Tuhan, kumat ini, piye? Jujur, nanti Tuhan sing nyari jalan. Makanya saya ngajar kamu, berdoalah, paksakan rencanamu dalam hidupku. Maksudnya itu enggak dipaksa nih. Orang itu, enggak, Tuhan itu enggak kayak gitu. Kamu pikiranmu kayak gitu, tapi Tuhan ini enggak gitu. Tuhan deh, aku doa makso itu Tuhan nanti yang cari jalan merekayasa. Jadi contoh nih, aku mata keranjang, aku lapor, Tuhan, ini kamu kumat, tulungi piye ini. Aku bilang, lah itu tak tambahi, di samping bilang tulungi, tak tambahi. Tidak mau tulungi, aku jatuh, boh lo ya. Nah, ini jangan dipakai alat. Nanti bilang, Pak Yusa ngono aku ya niru. Salah. Karena kuncinya di mana? Sikap hati. Hatimu kue buat pakai alat bilang gitu tapi hatimu memang kepengen terus ya ora iso toh. Ya toh? Nanti pura-pura, aku sudah doa gitu Pak, tapi kok tetap jatuh Pak. Loh, hatimu ya tetap kepengen. Lah itu namanya kue nakal itu aku minum. Hati aku udah gitu kok, memang hatiku mau, aku ndak mau Tuhan. Tapi ini wong bawaan piye? Loh, tapi wong Tuhan ini gak ngomong, gak nyegah. Ya wis piye iki? Kesedot terus aku. Nah, itu sebetulnya kuncinya itu seperti di sini, Saudara. Seperti yang dialami oleh Yusuf. Ditimbang-timbang, enggak mau rugi gini. Tapi hatinya tulus. Makanya akhirnya Tuhan datang, Tuhan ngomong. Dan dia bisa percaya karena Tuhan yang buat dia percaya. Nah saya ya begitu, cuma modelnya lain. Nah seperti tadi, ini piye Tuhan? Ini piye Tuhan? Diem aja, karena Tuhan tahu. Engkau diomongi ya ora percaya. Nah caranya piye? Cara Tuhan. Oh, Tuhan itu selalu punya cara yang luar biasa, aneh-aneh. Lalu satu saat saya sudah di kamar sama perempuan itu. Aku bilang, piye Tuhan?
Mbah lho ya. Sudah mbah, matane Tuhan nempel, ndak ngomong. Cuma matane, lah kok ada mata? Lalu matane aku bilang, oh matane Tuhan. Lah aku muni, lho Tuhan, kok kowe kok matamu di situ? Lalu baru ngomong deh, aku mau nonton. Ayo, meh berbuat dosa ditonton Tuhan bisa ndak? Nggak bisa. Ya, iki panas kayak apa kempes. Ngerti saudara? Loh, caranya Tuhan tuh aneh-aneh. Caranya Tuhan tuh nggak bisa. Lah itu hal kalau kamu nggak ngalami, nggak bisa. Makanya aku tuh terus terang tanyain, piye Pak supaya gini Pak? Aku ini nggak ngerti. Lah kok Bapak kok bisa ngalami? Lah kok mau ngalami? Takut. Lah piye aku bilang gitu nggak bisa. Harus ngalami. Hidup dengan Yesus itu bukan khayalan, bukan teori, tapi adalah praktek menjadi pelaku firman. Mengenal Yesus itu harus kenali sungguh-sungguh. Sebab kalau engkau masih punya ambisi, punya apa, Tuhan tidak mau. Harus serahkan 100%. Baru Tuhan bisa pakai. Nanti. Makanya pada waktu Yesus mau dilahirkan, coba perhatikan. Sebelum Yesus dilahirkan, orang-orang Farisi ahli Taurat mempelajari, sudah dapat nubuatan. Menantikan Mesias. Dan pada waktu Mesiasnya sudah hadir, orang Farisi ahli Taurat tidak bisa percaya. Tidak bisa nerima. Kenapa? Karena kejadiannya tidak sama seperti yang dibayangkan. Makanya aku bilang, sudah, ndak usah bayang-bayangke, ndak usah mesti ini, mesti ini gini. Wong firman Tuhan nubuatannya gini kok. Contohnya saya. Pada waktu saya tidak punya rumah saya kontrak sudah mau habis, kurang sebulan, saya doa, Tuhan, ini rumahku kontraknya habis, aku pindah mana ya Tuhan? Jawabannya luar biasa. Apa? Aku sudah sediakan rumah bagimu. Wah, mak pelong toh. Done pikiran blong. Tidur nyenyak. Tapi ditunggu-tunggu kurang 3 hari. Nggak datang-datang. Lalu bilang, Tuhan, ini kurang 3 hari loh Tuhan. Katanya rumah mbok sediake. Sebab pikiranku kurang 3 hari enggak masalah. Kenapa? Lah namanya Tuhan yang Maha Kuasa. Dek mehnya dia kayak, wes ini tak kayak rumah. Orang digerak ini rumahku PO. Bisa tak? Bisa tak? Nah, jadi 3 hari masih percaya, masih ngenteni. Oh, masih ya. Sudah Tuhan. Tuhan jawabnya apa? Tuhan ini kurang 3 hari. Masih kurang 3 hari. Tapi dengan nada misi lama. Kurang 3 hari itu cukup lama. Aku bilang, ya sudah. Setelah sampai waktunya kurang sehari. Aku bilang, Tuhan kurang sehari. Oh saya sehari. Ini mulai mikir ini. Jiwa ini mikir. Loh sehari kok saya kurang sehari itu piye toh? Ya sehari toh, iya. Sehari sesuk wae. Sesuk Tuhan. Dia bilang, besok aku mau ngomong, loh besok. Nah, pikiranku, oh yo, besok itu jam 5 pagi saya selalu menghadap dia sama istri. Jam 5 bangun, aku tidur nyenyak.
Ndak malam ndak bisa tidur, ndak tidurnya. Mau bilang besok. Kan Allahku maha kuasa. Jam 5 bangun, Tuhan ini sudah jam 5. Jawabannya apa? Oh masih jam 5. Loh Tuhan, nanti jam 11 itu romanya dirobohin. Iya, akan jam 11. Terus saya bilang, lah terus piye? Kapan? Nanti dok gereja. Pergi gereja jam 7 sampai jam 8. Nanti dok gereja. Dari dok gereja jam 7 itu mulai masuk gereja itu. Ini konsentrasi. Moto konsentrasi. Istriku di sebelah, setiap kali aku tegang itu, sudah ngomong. Nanti saya tahu. Ini tegang kok, Mbok. Wis apa? Aku bilang, kowe dengeri firman. Tugasmu dengeri firman. Ojo bingung. Lah bingung, kurang beberapa jam kok ndak tahu ini piye. Lah ya ndak usah bingung. Wong Tuhan ini mau nih gitu itu mau apa? Wong kowe bingung ya ndak isa apa-apa. Ya toh? Lah mau apa? Wong dia bilang gitu. Lah aku ya makanya itu. Setiap orang diuji tidak sama. Aku ya tak perhatiin, firman tak pikir. Mungkin Tuhan berbicara melalui Alkitab. Tidak ada apa-apa. Tidak ada yang nyinggung omah. Pujian. Tak diperhatiin, tidak ada. Loh kok rano sampai selesai. Orang di GKI itu kalau terakhir kan amin. Lah kok kurang, aminnya 2 kali. Terus amin ketiga loh. Mau pulang tuh. Amin. Rumahmu di Jalan Gatot Subroto. Puji Tuhan, aku gitu langsung istri saya bilang, wis ngomong, wis Gatot Subroto. Ayo mulai. Karena tegang, orang tanya nomornya. Dan aneh Tuhan, lho wong wis ngerti lho yo. Kan sudah tahu toh. Dinteni toh. Cuma ngomong Jalan Gatot Subroto, belum disambung nomornya, belum disambung punyanya siapa. Aku sudah puji Tuhan, berhenti dia. Aneh ra? Nah, kayak cara gitu itu Tuhan, kamu ndak ngalami dewek itu bisa ngerti watake Tuhan, aneh Tuhan, antike Tuhan. Dan apa? Suka bikin ketegangan. Tuhan itu paling seneng. Aku muni Tuhan kowe itu kok suka gawe goro-goro sih ya. Saya ngomong gitu ternyata Alkitab ya ada memang. Samson suruh cari gara-gara. Loh. Tuhan, bayangin. Sehingga sampai Roma, ayo pindah kemana Gatot Subroto. Nomor berapa? Nomor berapa Tuhan? Tidak jawab. Semua ada harga yang harus dibayar. Karena saya tidak sabar, ngomong selesai, bayar. Di mana Tuhan? Nomor berapa? Diem. Lah terus aku ini apa? Ngapain? Lalu dia bilang, baru ngomong, ngambil skuter jalan. Ya wis aku ngambil skuter. Nanti ya kamu barangnya naikin. Aku tak naik skuter kemana? Ya nyari. Lah kemana? Lah dia tahu. Nah, edan enggak? Hah? Edan enggak? Edan loh? Kenapa edan? Karena enggak mikir. Wong edan itu enggak pernah mikir. Betul? Hah? Wong edan itu enggak pernah mikir. Makanya coba perhatiin. Sing digotongan sampah-sampah ditanya itu apa?
harta benda. Ora pernah mikir deh. Padahal kamu itu sebetulnya sama. Saya mbok gotong-gotong itu duit itu barang sia-sia ndak? Di hadapan Tuhan itu ndak ada artinya. Jadi sama sebetulnya. Karena gara-gara kakean mikir. Jadi aku ya naik. Terus ada perapatan toh, belokan. Aku punya kanan kiri terus. Lah wis piye ditanyain nomornya ndak jawab, yang punya siapa ndak jawab. Lah ini piye? Jalan aja, ya jalan. Terus lah iki piye? Kanan kiri. Terus kanan. Setelah jauh tak mikir ini mulai mikir. Loh Gatot Subroto itu di selatan. Lah kok aku ini ke utara. Lu iki piye toh? Aku bilang, Tuhan, ini utara loh. Gatot Subroto itu di sana. Terus dia ngomongnya, nurut. Wis. Nurut. Masuk ke jalan-jalan buntu. Nih. Aku bilang, loh Tuhan, ini jalan buntu. Nurut. Ya wis, tak tabrak ini des. Pokoknya nurut wis bener tak tabrak wis. Wis tak lakono terus. Wis. Bayangi, edan ndak? Bodoh ndak? Itu saudara. Dan sebetulnya semua itu sama dengan apa yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Saudara tahu? Nanti sudah sampai hampir jalannya buntu ini mau tak tabrak ini. Romai ternyata yang punya di situ. Pintunya bukaan. Tuhan bilang, masuk rumah orang itu. Oh pintunya bukaan, masuk saya gelinding. Rumahnya siapa? Enggak tahu. Wong kenalnya enggak. Cuma tanya, Pak, oh mau cari siapa Pak? Yang punya rumah kan selalu gitu. Mau cari siapa Pak? Oh enggak cari, mau tanya. Oh ya tanya apa Pak? Bapak punya rumah di Jalan Gatot Subroto. Loh, rumahku ya di sini. Enggak. Punya rumah di Jalan Gatot Subroto yang mau dijual enggak? Oh ya, memang aku punya. Plong. Loh. Sesaat plong. Waktu tanya harganya, orang mak plong, mak pelu. Lah dah punya duit. Mintain 10 juta pada waktu itu tahun 73 loh. Aku punya dipinjemi orang duit cuma 5 juta. Lah kan 2 kali lipat, enggak mungkin. Aku ya cuma ngomong, oh enggak bisa Pak. Loh, sing dia yang jual aku yang beli kok. Oh enggak bisa Pak. Loh, enggak bisa kenapa? Aku punya uang cuma 5 juta. Jadi rumahmu enggak bisa dijual 10 juta. Ayo, orang gitu tuh bodoh ndak? Orang sama ngomong gini, loh, pokoknya rumah saya itu tidak boleh kurang 7 juta. Diturun ke 3 juta. Saya ngomong gini, 7 juta ya saya ndak bisa Pak, ndak punya duit. Cuma punya 5. Ya sudah, ndak boleh. Ya sudah. Aku ya santai aja toh. Ya sudah. Naik skuter. Jeglek, mau tak starter. Istrinya dari dalam kamar teriak-teriak. Bawa kunci. Dia teriak-teriak, "Pak, tolongi orang itu. Tolongi orang itu. Ini kunci di rumah." Gua apa melotot. Orang itu siapa? Gue kenal siapa? Enggak kenal. Lah kok kamu teriak? Yang ngomong tadi di kamar siapa ya Pak? Ngerti saudara? Orang bukan kenal Tuhan, orang enggak kenal saya, Tuhan Yesus ngomong sendiri. Dia bilang, ambil kunci rumah Gatot Subroto, tulungi orang itu. Sampai aku yang turut ada
Bagaimana Pak? Nyonyai langsung ngomong terocos. Ini Pak kuncinya. Kamu masuk di Jalan Gatot Subroto. Loh, saya enggak punya duit. Punya cuma 5. Dia bilang, enggak apa-apa, masuk saja. Duitnya kasih aku. Nanti kurangi 2 juta, tak kasih waktu 3 bulan. Kalau 3 bulan enggak bisa bayar, uangnya tak balik ke. Kamu gratis cari rumah yang lain. Loh, luar biasa toh. Tapi itu penyelesaian kan belum final. Ya toh, wong seolah-olah baru dipinjemi. Dikasih waktu 3 bulan nanti kon bayar. Sampai 3 bulan aku lupa. Karena memang aku ini orang enggak pernah mikir banyak. Karena Tuhan Yesus berkata gini, hari ini kesusahan hari ini, besok kesusahan besok. Jadi tidur enak terus, enjoy. Sehingga pada waktu pagi hari, istri saya nangis. Karena ternyata dia yang mikir. Dia bilang, loh kok nangis kenapa? Nangisnya sampai sedih sekali. Ini kan hari bayar. Bayar apa? Loh, kue itu bagaimana sih? Bayar rumah. Hah? Bayar rumah. Nah kita tidak punya duit. Pindah. Ya pindah. Kemana lagi? Anda tahu. Ayo sembayang. Aku bilang, Tuhan, hari ini bayar. Aku udah punya duit. Piye ini? Pindah. Jawabannya enak santai aja. Kasih tahu istrimu, nggak usah nangis, duitnya agak tak kirim. Gitu jangan kira hati plong, belum tentu deg-degan. Deg-degannya apa? Lah orangnya datang dulu duitnya keri piye. Wong orangnya janjine tidak ada, duitmu tak balik ke pindah. Tapi Tuhan tidak pernah tergesa-gesa dan Tuhan tidak pernah terlambat. Jam 7:30, tet. Aku bilang, orangnya Tuhan. Tuhan bilang, dah. Itu ayam bertelur emas. Aku bilang, wong kok suka iseh, wong sudah tegangnya kayak gini kok guro. Lalu Tuhan bilang, siapa yang guro? Itu telur ayam bertelur emas. Lah istri saya bilang, siapa yang ayam bertelur emas? Istri saya bilang, kowe ini kok guro? Ora guro. Tuhan sih ngomong. Tuhan ngomong piye? Ayam bertelur emas. Ayam bertelur emas. Lah mana ada sih yang enggak tahu, ngalami. Waktu tak bukai, oh, kiriman ayam kalasan dari Semarang. Tapi tak delok ayam kalasan kok abot. Wah, emas ini. Sungguh tak buka dalamnya ayam ada emasnya 1 kilo. Tapi kamu tanya, dari mana itu Pak? Memang harus tanya. Kalau enggak tanya, wong edan. Ternyata kakaknya dikirim pakai bis malam. Lalu masuk dikirim bis malam, dimasukin perut ayam. 1 kilo lagi. Padahal 1 kilo sekarang ini berapa puluh juta itu. Mahal. Iya toh? Sekarang berapa? 1 kilo. 150 juta. Lo bayangin. Dikirim bis malam. Dikirim panganan. Kenapa? Karena sudah ada waktu dia jual rumah dibayar emas. Dia janji sama saya kalau rumah itu laku 8 kilo emas, sisanya dikasih saya. Jadi kalau laku 10 kilo dikasih 8 kilo. Buat dia 8 kilo, pokoknya dia minta 8 kilo. Lakunya 16 kilo.
Harusnya saya dapatnya berapa? 8 kilo. Tapi cuma butuhnya sekilo, ya dikasih sekilo. Jangan sakit hati, ngucap syukur. Wong butuhnya memang sekilo. Kan Tuhan bilang, secukupnya. Ya sudah, makanya itu ngucap syukur. Jangan tamak, peduli amat. Yang penting sudah, wah bener loh, sekilo. Saya bawa ke tukang jual emas, dapat duit 2.100.000. Nah, saya sampai di rumah, orangnya datang yang punya rumah. Halo, Pak, ada duit enggak? Ada nih. Ngerti saudara? Jadi jangan saudara mau tahu tahun depan ada apa. Tidak usah. Ada banjir besar sekalipun, ada gempa bumi sekalipun. Karena itu sudah dikatakan tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah apa? Aku berjalan dengan Yesus. Aku mengatasi masalah bersama dengan Dia. Itu yang penting. Bagaimana kamu bisa mengatasi masalah demi masalah? Kalau kamu melekat kepada Yesus. Di dalam Alkitab, di dalam Mazmur 91 dikatakan. Mazmur 91 ayat 14 dikatakan. Jadi sebetulnya kuncinya itu gampang saudara, tinggal motivasi hati saudara saja yang penting. Ayat 14-15. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Loh, jaminan loh. Jadi jaminannya apa? Terus bagian kamu apa? Melekat. Yes. Tapi yang dikatakan melekat itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Sebab gini, saya taunya kata-kata ini melekat karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang ngomong sama saya. Satu sore dia berkata gini, sungguh hatimu melekat kepadaku. Sungguh hatimu melekat kepadaku. Baru aku ngerti. Pantesan segala kesulitan, kesesakan bisa diatasi. Karena Dia yang membenteng. Dia memberikan jalan keluar. Kalau Dia sudah ngomong, itu jaminan. Kamu pasti lewat apapun yang terjadi. Ngerti saudara? Makanya yang penting itu hatimu. Tiap hari baca Alkitab, berdoa, hatimu ngomong baik Tuhan. Setelah itu kerja ya kerja, sekolah ya sekolah. Mainan ya mainan, enggak apa-apa. Yang penting hatimu ini baik Tuhan. Jadi kalau kamu lihat TV barang itu ya lihat toh, enggak apa-apa. Tapi hatimu ngomong baik Tuhan. Sekolah itu yang ngomong. Tidak bisa ya bilang, Tuhan aku tidak bisa ini, piye ya tulungin dong Tuhan. Kalau tidak ditulungi, ya sudah. Kalau tidak ditulungi nggak marah, tidak boleh. Kenapa tidak ditulungi? Tuhan nanti paling-paling ngomongnya gini, lah kue males belajar. Ya memang ayo belajar. Ya, gitu caranya ngajar Tuhan itu gitu. Tapi yang terbuka adalah hatimu melekat. Kayak hari ini saudara. Hari ini saya kebaktian di JKI di
Semarang. Sedang pada pujian, bahasa Inggris loh pujian nih. Aku kan ra iso Inggris. Dokter tapi ra iso Inggris. Wong sing sekolah Tuhan. Jadi kata-katanya itu piye toh? Dia cuma aku ngerti bahasanya Indonesia nih, ngerti. Dia ngomong, karena dia ngomong sampai saya nangis terus dalam kebaktian. Untung aku enggak duduk di depan, duduknya di belakang, di tengah-tengah. Tuhan bilang gini, engkau adalah milikku pribadi. Bayangin saudara. Dia ngomong lembut, dia nyayang, dia ngomong gini, Yusa, engkau milikku pribadi. Bayangin saudara. Sampai aku tidak tahan. Dia cuma ngomong sekejap. Tidak ada ngomong gini, aku cinta kamu. Enggak. Dia cuma ngomong, engkau milikku pribadi. Tak tahan. Engkau kok sayang si Tuhan, aku ini siapa? Aku ini brengsek, aku ini jahat, aku ini licik, aku ini tidak jahat, pemberontak. Tuhan bilang, aku tahu hatimu. Engkau milikku pribadi. Bayangin. Sehingga pada saat itu saya cuma bisa nangis, ngucap syukur. Orang kayak gini kok disayang-sayang. Tapi jangan cuma itu. Kamu harus sadar. Kalau Tuhan ngomong begitu, berarti Tuhan menuntut, mau. Kamu tidak boleh untuk orang lain. Kamu adalah milikku pribadi. Jadi saya tidak boleh melihat-lihat orang lain, lalu gitu, watak semuanya sudah hilang. Hanya lihat Yesus. Kenapa saudara tidak mampu mengatasi masalah? Karena kamu dengar dari orang lain sekitarmu, terutama dari setan. Kamu lihat kejadian-kejadian, lalu kamu takut dan khawatir. Pandang Yesus. Bagi dia tidak ada barang yang mustahil. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini yang kamu butuhkan tahun depan. Bukan tahun depan jadinya apa. Enggak. Tapi engkau bersama dengan dia. Minta anugerah. Supaya kamu mampu mengatasi. Dan dia yang membentengi kamu. Ngerti? Mari kita berdoa. Tuhan, hamba hadapkan anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau tahu hatinya masing-masing. Dan Engkau melihatkan kepada hamba bahwa banyak yang Engkau senangi dalam diri anak-anak-Mu di tempat ini. Tetapi Tuhan, hamba memohon anugerah daripada-Mu. Karena mereka menyadari dan mau bertobat. Bahwa selama ini mereka berjalan dengan pikirannya, dengan dagingnya, dengan kesenangannya sendiri. Tapi hatinya tidak melekat kepadamu. Sebab untuk mendapatkan hati yang melekat, anugerah-Mu. Dan perlu pengalaman bersama dengan Engkau. Maka dari itu Tuhan, hari ini hamba-Mu mintakan belas kasihan-Mu untuk anak-anak-Mu di tempat ini.
Mereka mau bertobat. Mereka mau menyadari. Mereka tahu, tapi mereka tidak mampu. Hamba-Mu mohon saat ini, karuniakan kepada mereka hati yang melekat kepadamu. Yesus, sikia karata syakataka ya karata sekata. Te karata sekikia karata sakataka ya karata sekete keria katas. Karena Engkau tahu pikiran kami semua berjalan-jalan terus dan menguasai. Sehingga kami tidak dapat dan tidak mampu berjalan menurut barang kemana Engkau mau. Tapi hari ini hamba-Mu mohonkan anugerah-Mu. Karena Engkau sendiri yang tadi si pagi berbicara kepada hamba. Bahwa hamba-Mu ini adalah milik-Mu pribadi. Dan hamba-Mu rindu Tuhan. Anak-anak-Mu di sini mendapatkan anugerah daripada-Mu. Katakan saudara kepada Tuhan-Mu, Tuhan, berikan aku hati yang melekat kepadamu. Karuniakan kepadaku Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kepadamu. Koye kikia karata shikata, kaya karata siki kikia karata sakata kaya karatas. Koye kikia karata sakataka, koye kikia karata siki. Yesus, Engkau lihat Tuhan, tidak ada seorang pun yang layak. Semuanya telah terbakar oleh dunia ini. Terbakar oleh kenikmatan dunia, terbakar oleh uang, terbakar oleh kesenangan, terbakar oleh kepandaian, terbakar oleh pengetahuan, terbakar akan kekayaan, terbakar akan nafsu. Tidak ada seorang pun yang layak. Tapi hari ini hamba-Mu mohon, ambil puntung-puntung tegesan ini Tuhan. Layakkan Tuhan. Koe kikia karata sekete keria kata. Karuniakan kemampuan untuk mereka dapat menghadapi tahun demi tahun di depan kami. Supaya mereka dapat menjadi saksi-Mu. Hamba-Mu tidak lama toh harus pulang. Biarlah ada benih-benih yang baru Tuhan, yang dapat menggantikan, yang dapat meneruskan menjadi saksi-Mu di akhir zaman